bagaimana kita bergerak dalam nafasnya Tuhan. Ketika kita bisa bergerak dalam nafasnya Tuhan, kita dapat menikmati hal-hal terbaik dalam hidup kita. Karena ketika kita bergerak, kita bisa melakukan segala sesuatunya, itu karena ada satu nafas. Ada nafas dalam hidup kita. Ketika nafas kita sudah diambil Tuhan, maka kita tidak bisa melakukan apapun juga. Tapi nafas yang dimaksud di sini bergerak dalam nafasnya Tuhan. Nafas ini bukan nefes, tapi nesama. Alkitab mencatat dengan jelas Ayub 33 ayat 4. Yang putih kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 kata Ibrani untuk roh. Roh. Kalau kita bahasa Indonesia cuma 1, nyawa. Ya, ada 2. Nyawa itu kalau udah mati jadi bukan nyawa lagi, jadi arwah. Arwah. Roh, ruah. Roh Allah membuat aku. Kita diciptakan oleh ruah, roh Allah. Dan nafas itu nesama. Nesama, nafasnya, hembusannya Tuhan yang membuat kita hidup. Jadi kita hidup di hadapan Tuhan bukan karena nafas, nefes. Bukan itu, tapi nesama. Nesama artinya nafasnya yang datang daripada Tuhan. Kalau kita seperti ini, kita mati, kita diangkat seperti ini nefes. Ya. Jadi ketika kita mati, roh kita itu keluar. Berikut baju tidur. Oleh sebab itu orang Kristen kalau mati perlu pakai jas. Kalau pakai jas, itu matinya juga enak, nggak dibungkus seperti kepompong, Pak. Kepompong ulet bulu. Tapi kalau pakai jas keren. Nih, naik. Kenapa orang mati harus pakai jas? Karena tidak bisa pakai jas sendiri, saudara. Pasti itu, saudara, ya pasti. Nah, ini cuma nefes kita yang hilang. Orang yang punya cuma nefes itu tidak dikatakan hidup di hadapan Tuhan. Karena dalam bahasa asli Alkitab, kata nafas itu ruah, roh Allah. Roh, ruah, emosi of the soul. Emosi, semangat, gairah, ruah. Nesama, intellect of the soul. Pengetahuan jiwa. Orang dapat dikatakan hidup di hadapan Tuhan kalau dia punya nesama. Nefes, insting. Seperti insting binatang, insting manusia. Maka sama. Manusia, binatang dibunuh, nyawanya hilang. Nefes. Nefesnya hilang. Tapi kita akan belajar bagaimana kita mengembangkan nesama. Karena nesama inilah yang membuat kita kelak hidup dalam kekekalan di surga. Bukan roh. Kalau roh, semua orang punya roh. Semua orang punya nefes. Tapi nefes ini dianggap Tuhan seperti nefesnya binatang. Sama. Untuk itu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, manusia diciptakan hebat. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi dengan satu kalimat, cakrawala. Cakrawala. Itu hanya ucapan saja, saudara. Ucapan, ini luasnya, saudara, tuh lihat. Cakrawala diciptakan Tuhan itu cuma ngomongan doang. Orang Jawa bilang cuma ngabak. Ngabak bahasa Jawanya, bahasa Indonesia apa ya? Ngabak. Jadilah cakrawala, jadi. Cakrawala saja luasnya 3 miliar tahun cahaya. 1 detiknya 300.000. Saya hitung 1 menitnya 18 juta.
Sehari saja ngitungnya capek. Luas banget. Nggak kepikir, padahal cuma ngomongan loh. Jadilah cakrawala. Jadi. Nggak kepikiran. Bahkan bumi jadilah cakrawala, termasuk bumi diciptakan jadi semua. Bumi diciptakan secara rinci di antara segala sesuatu. Bumi yang luasnya cuma, saudaraku yang kekasih, 1 jam 1 miliar 80 juta ini. Bumi cuma diameter 13. Sementara matahari 14 juta. UV seperti ini luasnya 5 miliar kali matahari. Wih. Manusia itu kagak ada apa-apanya loh saudara. Kecil, bumi itu kecil bener, nggak ada artinya apa-apa. Padahal ketika Allah menciptakan manusia, dia tidak sedang menciptakan seperti cakrawala cuma ngomongan. Jadilah, tidak. Dia ciptakan kita dengan semacam kekuatan yang luar biasa. Perlu meeting, ya. Perlu meeting, ada rapat besar di surga. Marilah kita menciptakan. Mungkin Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mungkin para malaikat. Kita akan ciptakan manusia. Dia ciptakan dengan seluruh kekuatan Allah dimasukkan di dalamnya. Konten di dalamnya yang kekal, yang Allah miliki dimasukkan di dalamnya. Tapi persoalannya saudaraku yang dikasih penciptaan manusia itu, kita lebih banyak merawat fisik kita lebih daripada rohani kita. Padahal manusia itu saudaraku yang dikasih, yang hebat itu konten yang di dalamnya. Ini adalah gen. Setiap kita 1 kilo itu ada 1 triliun gen. Setiap 1 gen itu 3 miliar informasi. 1 triliun gen. Saya sekarang 74 kilo. Ya tapi diukur dengan tingginya masih pas lah. Tertawa saudara itu melecehkan itu. Yang tinggi 187 dengan 74 masih cukup ya. Ini dokter cukup nggak bro? Dia menanyakan 87 dari mana? Dari kursi bro. Ini DNA. Bayangkan kalau 1 triliun kali 3 miliar. Berat saudara berapa? Berat ada 80 nggak bro? Lebih tinggi. Ini kata-kata baik, lebih dikit itu sebuah penghiburan. Penghiburan diri sendiri. Itu siapa yang tulis WA itu malu-malu bagaimana mengecilkan perut. Lihat perut dan pukul 5 kali. Memalukan. Kurang ajar ini. Kirim sama saya begitu, itu tidak sopan itu pendetanya. Tuhan itu hebat loh menciptakan kita. Kontennya itu hebat. Karena ini cikal bakal penghuni surga kekal. Walaupun harus diakui semacam manusia diciptakan istimewa, tetapi dilematis dan termasuk ironis juga. Diciptakan dibentuk dalam debu dan tanah liat. Kenapa manusia nggak diciptakan dari emas? Karena banyak emas. Di Taman Eden banyak batu permata, banyak aki-aki. Kenapa manusia nggak diciptakan dari aki semua? Kalau dicipta, sakit yang cipta. Di dalam kontennya itu lebih. Oleh sebab itu saudaraku, jangan konsentrasi fisik. Fisik ini saudaraku cuma sebentar. Saya kemarin khotbah, yang saya khotbahkan di sini di di GPI, di Gereja Saudara Suci Kelapa Gading. Tahun ini yang mati pendeta banyak V. Petrus Agung, Peter Condro, Peter Wagner. Tahun depan apa? T. Tahun ini T.
Tadi Timotius loh. Nah saya khotbah namanya Tony Mulya. Dia berdiri ngomong begini, saudara. Hari ini saya mendapat pernyataan dari Tuhan. Memang tahun ini yang mati banyak TB. Kurang ajar ini. Malah nakut-nakutin saya. Tapi kalau kita punya nesama tadi, saudara, punya nesama, pengetahuan akan Tuhan. Tuhan yang benar. Bukan Tuhan yang asal-asalan. Bukan Tuhan nun jauh di sana. Tuhan yang model apa yang di luar Kristus? Nggak ada. Allah yang benar adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang benar adalah Allahnya bangsa Israel. Allahnya Alkitab. Allah yang kita kenal di dalam Yesus. Itu baru. Nah, ketika kita mengembangkan pengetahuan kita akan firman Tuhan, kita akan menjadi pneuma, menjadi seperti roh Allah. Karena saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita mengembangkan DNA kita, DNA-nya Tuhan, kita semakin banyak baca kebenaran, melakukan kebenaran. Jangan hanya cuma baca Alkitab, tapi tidak melakukan. Nanti lama-lama jadi munafik. Kita tidak cinta agama, kita cinta satu pribadi yang namanya Yesus. Kita harus seperti Yesus, hidup serupa Kristus oleh pimpinan Roh Kudus. Bukan hidup serupa Kristus kemauan kita sendiri, tapi harus dipimpin Roh Kudus. Banyak gereja menciptakan hidup serupa Kristus, kemauan pendetanya, kemauan teologianya, mengesampingkan Roh Kudus. Untuk itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita belajar sebuah kebenaran ketika kita mau mengembangkan nesama roh pengetahuan akan Tuhan. Maka kita harus berkata, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Pneuma. Ini Roh Kudus ini. Kalau kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan, ingat saudaraku yang kekasih, kata mengikat ini dalam bahasa aslinya kolau, artinya lem, artinya membelah diri, bergabung, bersama-sama, atau di situ mengkencangkan diri. Kalau kita bisa mengikatkan diri dengan Tuhan, kita akan on the track di dalam Yesus. Karena di luar Dia kita tidak bisa melakukan apapun. Kita bisa membuat track record, Yohanes 14 ayat 12. Banyak di antara kita tidak bisa membuat karya-karya yang baik dengan kuasa Roh Kudus karena tidak on the track. Kenapa tidak on the track? Karena tidak ada keinginan untuk mengikatkan diri dengan Tuhan. Hanya keinginannya mencari halal duniawi, mencukupi hidup, bisa eksis, bisa fisik dijaga, sehat. Sehat sih, tapi rohaninya itu akan sangat mengerikan. Kalau kita bisa membuat track record, kita bisa berjalan bersama Tuhan seperti Henokh, seperti Musa, hatinya yang lembut. Kita bisa melakukan mujizat dengan tongkatnya Musa, atau kita bisa membuat batu terbelah keluar air seperti Musa. Elia melakukan yang spektakuler, api turun dan membakar pasukan dan kurban bakaran. Kita bisa seperti Elisa, mayatnya saja kena tulang Elisa hidup. Bekas Paulus, pakaian Paulus menyembuhkan dan mengusir setan. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan. Ini deretan orang-orang yang nesamanya, pengetahuan akan Tuhannya semakin bertumbuh. Kita tidak boleh semakin bertumbuh getol agama kita, bukan. Bertumbuh dengan merenungkan firman, bertumbuh dengan hidup kudus, bertumbuh dengan penyembahan, walaupun untuk gereja kita terbatas.
Ini bekal kita, saudaraku. Coba kalau kita punya satu aja, nggak usah banyak-banyak ini. Nggak usah banyak-banyak. Mujizat yang begitu, kita seperti kena tulang Elisa deh. Tulang Elisa itu kena mayat orang bisa bangkit. Kita ambil satu tulang Elisa saja, satu aja. Kita bawa ke rumah duka Pluit atau Husada, kita cari. Tapi yang masih muda, yang udah tua, ya laulu ya udah bilangin lah. Biar pulang kampung aja dari surga. Yang muda, ting, hidup. Percaya Yesus, iya hidup. Ting, hidup. Percaya Yesus, nggak mau, ting, mati lagi. Pakai penginjilan itu, saudara dikasih. Nggak usah banyak-banyak, satu aja, saudara. Wih, hebat kita ini. Kenapa kita nggak bisa begitu? Karena nesama kita, roh pengetahuan akan Tuhan. Aduh saudara, kita ini minim. Kadang-kadang saya bilang sama Tuhan gini, apakah pelayanan kita ini sanggup menghantar seseorang masuk surga dan hidup di dalamnya? Kita udah pasti masuk surga, tapi sanggup nggak kita hidup? Kita hidup itu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Amsal 20 ayat 27, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hati. Kenapa kita nggak jadi pelita Tuhan? Karena kita seringkali padam, mengeraskan diri. Maka Allah mengeraskan Firaun, karena dari jauh Allah melihat ini momen hatinya keras ini. Maka rumah tadi, kalau waktu kita singkat, saudara-saudara, kita singkat mengatakan bahwa Roma, Tuhan menyerahkan kepada keinginannya. Memang orang ini gak ada niat untuk berdoa. Maka Tuhan katakan dia mengeraskan hatinya sehingga dia tidak bisa berdoa. Memang orang ini Tuhan tahu dari yang jauh hari. Ini model memang orang tidak suka ibadah. Maka Tuhan mengeraskan hati dia tidak beribadah. Kenapa? Karena memang hatinya tidak beribadah. Dalam bahasa aslinya di situ saya katakan menolak Tuhan. Nih, Roma 1 ayat 6. Hosea, umatku binasa karena tidak mengenal. Mengenal ini daat, artinya gagal paham firman, nggak mengerti firman. Kalau kita menabur logos, kita akan punya deposit rema, maka kita akan cair dalam kerikma dan karisma. Kalau logosnya kita nggak suka, maka remanya kita nggak dapat. Yang tersurat kita nggak suka, yang tersirat kita nggak dapat. Kalau yang tersirat nggak dapat, kita tidak akan dapat punya karunia, tidak punya karisma, kita tidak punya semangat mengajarkan kebenaran sejati, yakni kerikma. Saudara, firman Tuhan kita kekal, saudara. Kalau dikatakan firman-Mu abadi nggak Alkitab? Ya, kenapa? Karena Yesus adalah firman yang hidup. Yesus tidak mati, dia bangkit. Berarti firman itu hidup, alfa dan omega. Kalau saudara tadi kitab suci yang lain, siapa yang mewahyukan kitabmu? Siapa yang nulis kitabmu? Sebut nama A, jangan sebut nama, nanti penista. Mati nggak? Mati. Berarti kitab sucimu sampai dalam kuburan, karena yang nulis hidupnya dia sampai di kuburan. Tapi kita ditanya, oh gimana kitab sucimu? Abadi. Siapa? Yesus. Pribadi, firman yang hidup. Mati nggak? Mati. Tapi nggak mati, dia bangkit. Sekarang hidup, ada di surga. Jadi firman kita sampai di surga. Jadi kita selamat itu dengan 3. Ingat 3. Sola fide, iman di dalam Yesus. Sola gracia, hidup karena anugerah. Jadi saudara dapat oleh karena anugerah Tuhan. Terakhir sola scriptura, oleh Alkitab. Jadi sayap-sayap saudara masuk surga, pakaian saudara di surga, itu kebenaran demi kebenaran yang kita praktekkan. Kitab Wahyu mengatakan
Jubah mereka adalah perbuatan-perbuatan baik orang benar. Jangan sampai kita mati dan kita telanjang, kita tidak menggunakan pakaian apapun, karena kita percaya Yesus kita memang selamat masuk surga, tapi tidak pernah ada kebajikan dalam diri kita. Kenapa kita tidak bajik, tidak berbuat kebaikan? Karena firman Tuhan tidak tertanam. Orang-orang sekarang semakin jahat, saudara berinovasi. Saya lagi nulis, mungkin besok kali saya naikin ke web, analisa identitas si kafir. Analisa identitas si kafir. Siapakah si kafir? Saudara katakan oleh jemaat, berbahagialah saudara dikatakan kafir oleh saudara kita. Karena saudara kita mengatakan kafir kepada kita, itu memang benar. Kafir adalah tidak percaya Allah dan utusannya Muhammad. Itu kafir. Saya katakan, yes, saya kafir. Siapa yang nyuruh saya percaya juga? Memang saudara percaya Allah dan Nabi Muhammad? Percaya kan? Ya, kafir. Ya benar kafir. Kafir benar. Karena tidak percaya. Benar. Tapi Alkitab ajarannya juga lain. Yang namanya kafir itu adalah semua bangsa yang bukan orang Yahudi, kafir. Goyim. Karena di seluruh dunia, seluruh bangsa, ribuan jutaan suku, Tuhan hanya datang sama bangsa Israel saja. Aku akan memilih kamu sebagai bangsa pilihan di antara bangsa-bangsa kafir. Jadi Afrika, Eropa, Asia, apalagi Indonesia, kafir. Itu menurut Alkitab. Kalau menurut Muslim tadi ya memang benar. Itu ajaran dia kok. Tapi ajaran Alkitab juga. Pokoknya lu bangsa Indonesia, lu kafir. Termasuk kita kafir. Tetapi Alkitab mengatakan siapapun percaya Yesus diangkat menjadi anak, menjadi umat pilihan. Seperti Israel, umat pilihan. Amin, saudaraku. Roma 11 kita dicangkokkan di dalam tumbuhan zaitun, sehingga kita sama dengan Israel, umat pilihan. Supaya karena orang kafir itu adalah orang yang seperti anjing, cuma menggonggong aja. Dia sudah di mana di jalan-jalan kan seringkali orang menggonggong itu. Ya biarin aja. Itu kafir menurut Alkitab. Cuma ngomong, menyebutkan nama Tuhan. Matius pasal 7 mencatat ayat 20 selanjutnya, siapa yang menyebut Tuhan, aku terus terang aku tidak mengenal. Wah, hebat itu saudara kita. Oleh sebab itu mari kita hidup belajar kembali. Kayaknya bulan depan saya akan buka, ada satu gereja tawarkan saya satu gedung semua lengkap. Pak Tim pakai terserah, bayar terserah, tidak terserah. Pak, jangan, saya nggak mau, saya gratis, saya mau bayar. Karena muka saya itu bukan muka gratisan. Saya mau pilih hari Kamis, kita adakan khusus PA, belajar di situ. Supaya nanti kalau saudara dipanggil Tuhan, saya dipanggil Tuhan, tidak gagal paham firman. Oh, saya sudah cukup belajar Alkitab. Jadi keinginan ketemu Tuhannya itu siap. Amin, saudaraku. Amin. Ya, tapi kita ini sibuk semua kok. Ya, termasuk saya sibuk juga, saudara. Kadang-kadang saya khotbah jam 7 itu pulang dalam keadaan kelelahan, 5:30 baru pulang, ngajar capek. Tapi kalau kita tidak memaksakan diri mengisi roh kita, nesama kita, maka kita gagal paham. Ketika kita gagal paham, kita tidak punya roh yang rela, free. Bangkitkanlah kembali. Kita baca 1, 2, 3. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadaku, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Sampai kita punya roh yang rela. Apa roh yang rela itu? Jadi orang yang punya nesama yang kuat, punya roh yang rela,
Artinya dia ini nadif, sebuah kesediaan, kecenderungan, hasrat hati yang paling dalam melakukan karakter yang mulia, setingkat pangeran. Alkitab mencatat setingkat Bapa yang sempurna. Matius 5 ayat 48. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kata sempurna itu adalah teleos, artinya ke ujung selesai, menginginkan segala sesuatu untuk kelengkapan, punya integritas sempurna, punya kebajikan, dan penuh tumbuh dewasa, matang, sempurna dalam anugerah dan kekudusan, serta berbuat baik kepada musuh kita. Untuk itu saudara, melalui firman Tuhan, biarlah kita boleh bangkit mengembangkan desa kita. Biarlah kiranya berkat Tuhan mengalir atas kita. Amin.